Selamat pagi Sobat TV UNAS, tepat pada hari ini Rabu 15 Juni 2022 sedang diselenggarakannya peluncuran atau launching program Eko Pesantren oleh Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional yang berlokasi di Auditorium Cyber Library Universitas Nasional. Nah, acara ini sudah dibuka tadi pada pukul 10:25 dengan dilakukannya penyambutan, lalu dibacakannya doa dan diteruskan dengan pembacaan Ayatul Kursi. Di belakang saya memang sudah berlangsungnya penyambutan langsung oleh Ketua Pusat Pengajian Islam, dan selanjutnya acara ini akan berlangsung hingga pukul 12.00 nanti dengan segenap susunan acara yang ada. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada. Baik Sobat TV UNAS, selanjutnya saya akan mewawancarai Bapak Fahrudin Mangunjaya selaku Ketua Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya Bapak, boleh dijelaskan kembali secara singkat seperti apa program Eko Pesantren ini? Jadi Eko Pesantren itu program yang sebenarnya kita buat untuk mendeteksi atau memetakan pesantren-pesantren yang sudah melakukan kegiatan lingkungan hidup di pesantren mereka, yang selama ini mungkin tersembunyikan atau mungkin tidak dapat diangkat ke permukaan kontribusi mereka, sehingga kalau kita kemudian memetakan ini melalui nanti web tracking Eko Pesantren, kita bilang mereka akan muncul kekuatan-kekuatan di mana mereka melakukan kontribusi di dalam lingkungan hidup. Apakah misalnya dalam penghematan energi dalam 10 program itu ya, energi, sanitasi, pelestarian terhadap keanekaragaman hayati, reduksi emisi gas-gas rumah kaca misalnya, dan berbagai hal yang termasuk sumber daya manusia yang ada di pesantren itu. Jadi kalau pesantren melakukan kegiatan seperti ini, misalnya mereka ingin menambah kapasitas kapasitas pengetahuan untuk kegiatan di pesantren mereka, itu mendapatkan sebuah apresiasi kredit poin itu di dalam. Jadi Eko Pesantren ini membantu pesantren-pesantren yang ada untuk mengetahui dirinya sendiri bagaimana mereka berkontribusi terhadap lingkungan. Dan juga mungkin tujuan dan target kedepannya apa aja Pak? Ini sebenarnya akan menjadi sebuah tempat masing-masing belajar ya, dan itu kita akan juga mengangkat mengenai peran pesantren ke depan di dalam berkontribusi terhadap lingkungan hidup, dan juga memperkuat eskalasi peran serta pesantren ini, terutama partisipasi santri di dalam kegiatan lingkungan. Jadi itu yang akan dinilai di dalam tracking itu. Jadi kita tidak melakukan sesuatu yang baru sebenarnya. Nah, tetapi nanti apabila ada gap dan sebagainya, kita akan isi. Nah, kita membuka teman-teman dari NGO, akademisi lain untuk memperkuat itu, dan kita akan terus berlanjut. Untuk melanjutkan dan memperkuat. Betul. Yang sudah ada. Baik, mungkin yang terakhir pesan dan harapan Bapak untuk Eko Pesantren ini ke depannya. Ya, saya harap ini bisa ini kan baru start ya, start kick off. Jadi kita lakukan ini sosialisasi, ada diseminasi, nanti ada pelatihan untuk membuat mengisi trackingnya. Kemudian ini akan terus berlanjut, semacam ada penghargaan ya, apresiasi terhadap Eko Pesantren yang melakukan kegiatan lingkungan. Jadi ini membuka mata semua orang nanti bahwa pesantren itu sudah melakukan sesuatu untuk lingkungan hidup, dan yang lain bisa ikut ya. Tidak hanya pesantren yang sudah, tetapi yang belum juga ikut, nanti dia akan ikut juga program Eko Pesantren yang akan datang ya. Terima kasih Bapak untuk sama-sama. waktunya. Ya, sama-sama. Baik Sobat TV UNAS, selanjutnya saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Soleh sebagai perwakilan Pondok Pesantren As-Salam Surakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya Bapak, menurut Bapak bagaimana tanggapan dari program Eko Pesantren yang dilakukan oleh PPI UNAS ini? Luar biasa, kami sangat senang sekali, berbahagia, dan juga berterima kasih
diberikan kesempatan untuk bisa andil dan menyemarakkan ya, launching program Eko Pesantren yang motori khususnya dari UNAS Jakarta ini ya. Kami dari Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam merasa senang dan berbahagia karena ini juga sejalan dengan salah satu tujuan dan juga program yang ada di pondok pesantren kami, yaitu ikut andil dalam melestarikan lingkungan. Ya. Bapak, apakah di pondok pesantren As-Salam ini sudah menerapkan juga ekopesantren Iya. dan seperti apa? Ya, kami dari Pondok Pesantren Modern As-Salam mencoba semampu yang sudah kami lakukan untuk terlibat aktif dalam lingkungan. Yang pertama yang kami lakukan di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Surakarta, ada 2.200-an santri. Nah, dari 2.200-an santri ini pasti sampahnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Maka kami mencoba melakukan penanganan sampah agar dampak ke lingkungannya bisa kita kurangi atau bahkan kita minimalisir. Program yang kami lakukan yaitu program pemilahan sampah ya, khususnya sampah-sampah yang masih memiliki fungsi lain atau mungkin bisa dialihfungsikan ya. Kita salah satunya fokus sampah-sampah plastik, botol-botol itu kita pilah, kita kelompokkan, terus kemudian kita olah ya, atau kita pecah-pecah menjadi serpian-serpian itu, terus kemudian bisa didaur ulang melalui mungkin pabrik-pabrik atau apa yang bisa mengolah kembali. Yang kedua, sampah dari santri 2000 itu salah satunya sampah sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan dari santri yang makan sehari 3 kali itu, walaupun kita sudah membudayakan makan itu bersih gitu ya, tapi selalu pasti ada sampah dari makanan. Nah, sampah-sampah dari makanan ini kita manfaatkan untuk makan ikan. Jadi kita punya kolam-kolam ikan, ada kolam patin, ada kolam lele, yang itu salah satu bahan utama untuk makannya dari limbah sampah dari sisa-sisa makanan ini. Nah, yang berikutnya kami juga concern terhadap Green Campus. Ya, jadi kami berupaya kampus kami atau pondok kami itu ruang tumbuhan-tumbuhan, terus kemudian resapan-resapan air selalu kita jaga. Jadi tidak semua lahan itu kita habiskan untuk bangunan-bangunan. Nah, terus kemudian yang berikutnya kami juga mencoba memanfaatkan energi yang Allah berikan pada kita, salah satunya itu sinar matahari. Ya, jadi di beberapa tempat gedung kami, khususnya yang tinggi itu kita pasang sel surya ya, sehingga sebagian bisa untuk mengurangi pemakaian listrik PLN dari yang ada ya. Nah, terakhir mungkin Bapak pesan dan harapannya untuk kedepannya. Ya, pesan harapan untuk program Eko Pesantren ini, mari kita sama-sama kawal bersama, kita bersinergi dari yang kecil, dari yang sedikit, tapi ketika ini kita bergerak bersama, ikhlas dan juga komitmen, insya Allah akan memberikan dampak perubahan dan manfaat ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik Sobat TV UNAS, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari gedung Auditorium Cyber Library Universitas Nasional. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala. Dan jangan lupa juga melakukan vaksinasi. Saya Munifa Mutia dan juru kamera Artia Mahardika melaporkan.